Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi kulli ma'lumin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fadal muttaqun. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ajak semuanya kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan memuja dan memuji Allah dalam zikir dan doa. Jadi yang bertanya kepada saya, Pak Suharli, ini ilmunya Pak Suharli itu dasarnya dari mana? Jadi Bapak Ibu, sudah sering kali saya jelaskan bahwa Nabi mengajarkan ilmu itu dua macam. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum beliau ajarkan secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang besar yang disebut Kutubus Sittah, ada 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, masih ada yang lain, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah dan lainnya. Nah, yang khusus beliau ajarkan yang saya tahu pasti adalah ke orang dua sahabat, yakni Abu Bakar dan Ali. Dari beliau inilah di belakang hari di Indonesia terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, Syadziliyah, Tijaniyah, dan semua itu tarekat tadi sumbernya adalah dua sahabat tadi. Sahabat Abu Bakar atau sahabat Ali. Kalau di Indonesia yang besar itu tarekat Naqsabandiyah, itu imamnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang besar juga tarekat Qadiriyah, itu imamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Guru saya yang pertama namanya Mbah Kiai Haji Bagus Zainuddin. Ini adalah pemegang tarekat Qadiriyah, tarekat Syaikhul Qadir Jailani. Beliau ini pernah berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan, kuburannya di Madura. Mungkin untuk yang belum pernah dengar ceritanya menarik, menunjukkan bagaimana derajat kewalian seorang hamba-hamba Allah yang saleh itu. Jadi guru saya pada waktu sedang berguru di sana di Bangkalan di Madura, beliau bilang saya menyaksikan derajat kewaliannya Mbah Khalil pada suatu perayaan Maulud. Kalau Maulud itu berarti kenduri, masak-masak gitu. Ada seorang ibu bawa anaknya mau ikut masak, nyumbang uang nggak bisa, nyumbang kambing nggak bisa, nyumbang tenaga aja lah. Dilalah anak disiram air panas mati. Ibunya nangis, ya Allah saya datang ke sini mau bantu masak kok malah anak saya mati. Kata Mbah Khalil, mana anaknya? Mana anaknya? Ditaruh di meja, ditutupin kain. Beliau azan kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diangkat anaknya hidup lagi. Itu guru saya menyaksikan. Guru saya menyaksikan, bukan katanya-katanya, guru saya menyaksikan. Bagaimana derajat kewaliannya Mbah Khalil Bangkalan itu. Nah, guru saya kemudian setelah dari Mbah Khalil, beliau berguru lagi ke Mbah Iming bin Yamin. Nah, di belakang hari setelah saya mengikuti Mbah Bagus Zainuddin sampai dengan sekitar tahun 74 gitu. Kata beliau, sekarang kamu ikutin guru saya Aden. Itu adanya di gunung sana di Garut. Kamu ikutin mumpung dia masih hidup karena sudah sepuh. Itu sekarang adalah pemimpinnya para wali di tanah Jawa katanya. Jadi saya ke sana. Datang ke sana tuh saya nggak ngerti karena beliau nggak ngomong. Diam aja, nggak ngomong. Tapi saya dengan kepatuhan seorang murid yang ingin belajar, saya datang ke Garut kayak ke kamar mandi aja. Saya hampir tiap minggu saya datang. Kadang saya bawa keluarga saya. Kalau saya bawa keluarga, saya Jakarta Garut, Garut Bandung, tidur di Bandung. Itu nggak ada jalan tol. Lama nyampe di Garut itu. Setiap minggu saya kerjakan gitu. Saya bawakan makanan kesenangan beliau. Beliau senangnya tuh bolu kukus itu. Dan beliau makan di depan saya, nunjukin beliau terima pemberian saya. Terus berbulan-bulan saya cuma duduk di depan beliau gitu, terus cuma minta doanya gitu. Sampai akhirnya beliau berkenan mengajarkan kepada saya, alhamdulillah. Beliau lah yang mengajarkan kepada saya ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Yang seperti saya pernah sampaikan, di saat sampai kepada saat di mana harus masuk ke dalam alam gaib. Saya terus terang bilang kepada beliau, saya takut Mbak, saya takut kepeleset. Tiba-tiba beliau ngomong, sempat membentak, mual katanya. Gak akan katanya. Oh iya, sudah gak makan, saya jalanin terus saja. Ya beliau lah yang menuntun saya sampai saya bisa ketemu Rasulullah, saya cium tangannya, saya mendapatkan pedangnya Nabi. Beliau lah yang menuntun saya sampai beliau meninggal dunia. Nah, guru saya yang ketiga, ini ketemunya tuh cuma kebetulan ada jemaah haji saya, sekarang sudah jadi anak angkat saya. Dia bilang, Kiai, di kampung saya tuh ada orang tua yang kita nggak tahu umurnya berapa.
Sudah ada sejak zaman bapak saya, zaman kakek saya, zaman buyut saya, zaman bapaknya buyut, zaman kakeknya buyut, sudah ada. Kita nggak tahu umurnya berapa. Tapi turun ke kampung kita cuma setahun sekali. Setahun sekali turun, tapi kita dapat pesan dari atas, kalau beliau datang kita harus perlakukan dengan baik. Jadi Kiai kalau datang saya panggil, saya bikinkan kopi, dia mau. Tapi kalau tanya rumahnya di mana, cuma nunjuk ke atas gunung aja. Saya bilang, wah saya pengen ketemu beliau tuh. Saya tahu dia siapa tuh. Ya gimana caranya Kiai? Kita nggak tahu rumahnya di mana, cuma nunjuk ke atas gunung. Dan cuma turun setahun sekali Kiai. Setahun sekali, gimana caranya bisa ketemu? Saya coba aja. Saya coba datang ke tempat ibu kamu itu. Nanti nggak ketemu Kiai, biar aja, coba aja. Kalau nggak ketemu, hitung-hitung jalan-jalan aja. Berangkatlah saya ke sana ditemani oleh dia dan suaminya. Sampai di sana di rumah itu baru saya duduk sebentar, masuk beliau. Saya tahu inilah orangnya gitu. Inilah orangnya, saya cium tangannya. Saya dudukkan depan saya. Nah, saya lihat waktu itu beliau pakai jam yang sudah ya gimana lah gitu, sudah jam Casio tapi yang sudah lama gitu. Ya, saya pikir besok kalau saya balik saya membawakan jam yang bagus. Masa minggu saya bawa anak saya Ali. Saya belikan jam yang bagus. Tapi kata Desi Ratnasari nggak boleh sebutin mereknya katanya. Ya lah, bukan jam terlalu mahal juga, tapi juga jam yang nggak murah, itu harganya 25 juta. Saya bawa anak saya Ali, tengah jalan Ali bilang, Pak, Papa udah janjian sama beliau? Enggak, belum. Terus bagaimana nanti? Papa yakin beliau ada? Ya, yakin ada insya Allah. Gimana caranya Pak? Ya insya Allah ada aja nanti, insya Allah gitu. Tengah jalan saya teleponnya nggak pakai HP, teleponnya pakai hati. Sampai di sana, begitu masuk rumah sudah ada beliau. Kata yang punya rumah baru aja datang. Baru aja datang. Jadi saya keluarkan jam saya, berdoa Ali itu, doa Ali. Saya mau pakaikan di tangannya udah ada jam persis seperti itu. Persis seperti itu. Ali anak saya, Pah, katanya dia kaget. Tapi saya pakai di tangan yang satunya, beliau mau. Ya, sekarang dipakai 2 jam yang sama. Satu saya belikan, yang satu saya nggak tahu dari mana datang itu jam. Itu beliau sedang ngajar. Ali tanya saya, maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya beliau ngajar, nak. Kalau cuma mau jam gitu aja, saya siap tinggal dan jam, di sini ada jam. Nak. Dan kedua ngajarkan kalau kamu betul ma'rifat kepada Allah, dunia itu dalam kepalan tangan kamu. Gitu. Dia sedang ngajar ke saya seperti itu. Setelah pertemuan saya dengan beliau, belakang hari berlanjut, setiap kali beliau bilang, saya sudah dipanggil oleh Allah suruh pulang, kita merengek-rengek. Jangan dulu Mbak, kita masih pengen sama-sama, jangan dulu. Sampai akhirnya kita 10 tahun kita sama-sama. Mula-mula saya bikinkan rumah meeting point di sana di kaki gunung. Kalau saya datang, beliau tinggal di situ. Saya pulang, beliau pulang. Lama-lama saya bujukin supaya beliau mau tinggal di meeting point. Beliau tinggal di meeting point. Jadi saya datang kapan aja saya ketemu. Satu hari saya ajak ke Jakarta, beliau mau naik pesawat terbang. Lihat-lihat ke bawah gitu, di jendela. Waktu pulang dari Jakarta, kita dari Malang, dari airport Malang ke tempat beliau tuh kira-kira 2 jam. Tengah jalan tuh hujan deras sekali. Deras sekali, sudah sampai pandangan mata cuma 2 meter, 3 meter. Gitu. Supir jalannya pelan. Gitu. Saya lihatin si Mbak diem aja gitu. Diam aja, kayak nggak ada apa-apa, diem. Gitu. Ya udah saya aja bilang, hujan, berhenti kamu. Berhenti. Tapi saya lihatin dia mukanya tersenyum. Mukanya tersenyum. Wah, ini anak sok jago nih. Anak sok jago. Ya itulah, begitulah para wali Allah. Seperti itulah. 10 tahun saya sama-sama beliau. Beliau nggak pernah ajarkan ilmu apapun. Nggak pernah gitu. Tapi beliau membantu saya membukakan tabir-tabir yang sangat banyak. Kita bicara bahwa di antara kita dan Allah ada tabir, 1000 tabir menghalangi itu. Beliau yang membantu saya satu persatu berdoa seperti saya angkat. Dan beliau yang membawa saya, mengantarkan saya untuk saya bisa cium tangannya Nabi Khidir. Jadi kalau saya cium tangannya Khidir bukan karena saya wali Allah. Saya bukan wali Allah. Cuma sedikit di atas rata-rata aja, lebih sedikit gitu. Cuma saya ketemu karena ada Mbah Fajar yang mengenalkan saya. Itulah sejarah kalau tanya ilmu saya dari mana. Nah, di belakang hari saya melihat bahwa ternyata ilmu tarekat itu pada dasarnya hampir sama. Hampir sama. Cuman kalau guru zaman dulu ngajar tuh kan cuma nih baca gitu aja udah. Baca, amalkan segitu aja. Sekarang saya coba menyusun dalam sebuah modul-modul yang mudah dimengerti, yang mudah dipelajari, mudah dikerjakan gitu. Saya bagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap kita mendekat kepada Allah. Ini tahap paling penting. Kalau enggak orang salat ngelamun aja gitu. Orang salat sembari ngelamun itu kan enggak ada yang masuk ke hatinya. Itu ibarat orang makan di piring habis tapi awur-awuran aja gitu. Enggak ada yang masuk ke hati. Zikir sembari ngelamun sama. Zikirnya habis banyak sekian ribu, tapi yang masuk ke dalam hatinya sedikit sekali. Kalau dikerjakan sambil ngelamun. Jadi dasar perjalanan rohani itu ini dia gitu. Nanti tahap kedua kita akan mendekat kepada Nabi supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Paling sedikit kita bisa ketemu di dalam mimpi. Bisa Pak Suharli? Insya Allah bisa gitu.
Saya akan bilang ke Rasulullah, ya Allah, ya Nabi, ini anak-anak saya mencium tangan. Saya akan ketemu. Tahap ketiga ini saya tidak ajarkan secara terbuka. Inilah inti pelajaran tasawuf sebetulnya ada di sini gitu. Saya pun sedang menjalani tahapan ini. Tapi saya bisa bimbing adik-adik saya di bawah saya pada tahap-tahap yang sudah saya lalui. Ini tahap yang nggak boleh diajarkan secara terbuka. Jadi kalau ibu-ibu cukup 2 tahap itu aja udah cukup. Alhamdulillah. 2 tahap itu sudah tahap 1 dikerjakan. Apa awalan tahap 1? Kita bersihkan hati kita dari dosa. Karena apa? Karena Allah itu Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang belepatan penuh dosa itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus bersih betul dari dosa. Gimana caranya? Ya, minta ampun kepada Allah. Dan dosa kebagi 2, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu umumnya lebih mudah minta ampunnya. Sebentar 2 hari udah beres dosa kepada Allah. Yang susah itu dosa kepada manusia. Kita harus minta ridhonya dia gitu. Untuk dia mau, Allah mau mengampuni dosa kita. Sekarang gimana caranya kalau orang itu sudah nggak ada? Apalagi kalau dosa yang kalau kata Imam Ghazali nggak ada cara jalan keluarnya, tidurin istri orang gitu. Imam Ghazali sudah bilang nggak tahu saya gimana caranya tuh minta ampunnya gitu. Tapi saya masih melihat jalan keluar. Bukan karena saya sok pinter. Nggak, tapi saya melihat dari dalil-dalil yang saya kumpulkan bisa ada jalan keluar. Kalau mungkin kita kerjakan haji buat dia, buat si suaminya. Kalau mungkin, kalau enggak kerjakan umroh. Paling sedikit tiap hari kirimkan Fatihah plus 10 100 kali, sebulan aja. Terus mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita kepada dia. Ini harus bersih soalnya. Kalau ini nggak bersih, nggak mungkin kita mendekat kepada Allah. Nggak mungkin kita merasakan kedekatan Allah kepada kita. Nggak mungkin aja, nggak mungkin. Jadi ini harus benar-benar bersih. Setelah ini bersih, kita menjaga ini tetap bersih. Ya jangan berbuat dosa. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kemudian apa? Kemudian kita tahu bahwa yang membuat orang terpeleset ke dalam dosa itu karena godaan setan. Setan menunggangi nafsu kita. Jadi pelajaran tidak berbuat dosa adalah pelajaran kita mengendalikan nafsu. Yang dengan puasa dan 1 zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini digabung jadi 2, ini kekuatan yang dahsyat sekali. Insya Allah kita kuat untuk tidak berbuat dosa. Inilah sesuatu yang sepanjang hidup kita pelihara. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mulus terus dalam kehidupan. Kita nggak gunjing, sebelah kita nggak gunjing. Kita dengerin omongan gunjing. Mata kita nggak sengaja kita ngelihat hal-hal yang haram untuk dilihat gitu. Jadi setiap malam kita harus minta ampun kepada Allah. Sampai sebuah pelajaran. Kalau sekarang kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah, sudah bisa salat khusyuk, bisa nangis, bisa tiba-tiba hilang dari kita. Itu pasti itu karena perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang mungkin kita tidak sadar. Sudah bisa minta ampun kepada Allah. Lebih intens minta ampunnya kepada Allah. Supaya hati bersih lagi. Hanya dalam keadaan hati bersihlah kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar pelajaran tarekat apapun sebetulnya ada di sini. Bagaimana membersihkan hati dari dosa. Dan bagaimana kita tidak berbuat dosa. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kita tahu bahwa di antara kita dan Allah itu ada hijab-hijab yang menghalangi. Yang menghalangi kita untuk kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling dekat kepada kita itu hijab takabur. Mas Sukri sudah menjelaskan masalah takabur. Takabur itu bagaimana mungkin mendekat kepada Allah. Sudah dibilang al-kibriya'u ridai. Itu selendang saya, kamu pakai saya lempar ke neraka jahanam. Mau dilempar ke neraka jahanam, bagaimana mau mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takabur, ujub harus dibuang dari hati kita. Yang kedua dibuang hati kita adalah pelit, bakil. Sudah diancam, arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu pendusta dalam agama? Tempoh hari saya sudah ngajarin Bapak coba keluarkan hartanya 10% on cash basis. Cuma cash saja. Nggak dihitung rumahnya, apartemennya nggak dihitung. Sekarang berapa punya uang cash miliar, keluarkan 100 juta. Bagikan fakir miskin. Cukup segitu Pak Suhari? Belum cukup. Itu baru awalannya aja. Setelah itu every day, every week kita teratur untuk selalu sedekah kepada fakir miskin. Itulah jalannya kita mendekat kepada Allah. Kalau tidak kita akan masuk ke dalam orang yang bakhil. Orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan harta tapi tidak bersyukur. Harusnya harta itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. yakni untuk melakukan sedekah, untuk menolong orang-orang yang susah. Siapa orang tidak melakukan sedekah, dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat harta. Padahal sudah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Kamu syukur saya tambah nikmat kamu. Kamu tidak bersyukur azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah diantara yang keras itu adalah masalah silaturahim. Siapa orang masih memutuskan silaturahim, siapa orang masih membuat silaturahim terputus, aduh mesti jauh dari Allah Ta'ala. Gimana hadisnya? Syukri, inna rahmatan la tanjilu ala qaumin fihim qadayyirun. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada kaum di mana terdapat orang memutuskan silaturahim. Bayangkan
Ada satu orang memutuskan silaturahim, seluruh kaum tadi terhalang dari rahmat Allah. Itu dosa besar memutuskan silaturahim. Dan menyambung silaturahim. Ada orang umurnya tinggal 3 hari, Allah perpanjang dengan 3 tahun. Karena menyambung silaturahim. Dan jangan membuat sebuah silaturahim terputus karena kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Wa ilaliku majatil lumajah. Celakalah para pengumpat, para pencela. Itu diantaranya juga yang menghalangi. Dan banyak sekali yang hijab-hijab menghalangi. Karena itu tempoh hari saya kepengen Bapak Ibu beli buku ini. Tapi sekarang saya tahu boro-boro dibaca, dibeli juga belum. Boro-boro dibaca, dibeli juga belum. Ini saya tugaskan Pak Sukri untuk mulai ngaji, kita ngaji tanbihul ghafilin. Kita pilihin paket-paket yang paling penting harus orang tahu. Sekarang Pak Sukri bicara apa tadi? Hak dan kewajiban suami istri. Aduh, ini hal penting sekali. Penting sekali. Kita tahu tabrak-tabrak. Kita tahu kewajiban kita, masih kita tabrak, apalagi kita nggak tahu. Akhirnya hati kita kotor terus karena hal-hal seperti ini. Ini hal yang harus tahu. Ya, ke depan Pak Sukri bicara soal zina, soal judi. Masih banyak orang mencampur adukan. Salat-salat juga, zina-zina juga, judi-judi juga. Gitu. Supaya mereka tahu bahwa nggak mungkin bisa mendekat kepada Allah sebelum dia bisa tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Kalau itu sudah kita rubuhkan satu persatu, insya Allah hati kita sudah mulai akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang sekarang banyak sekali peserta ngaji kita dalam 40 hari sudah bilang sekarang kalau saya sholat sujud, saya nangis Pak Suhar lihat. Saya nangis terseduh-seduh. Sudah banyak, saya senang dengarnya. Dia sudah bisa merasakan kehadiran Allah di hatinya. Pelihara itu terus. Kalau Pak Suhar kok saya ada 40 hari kok saya masih belum dapat juga itu. Ya, teruskan aja dulu janjian putus dulu 40 hari tambah seminggu. Tapi yang seminggu ini yang benar-benar mulus. Jangan pakai gibah, minus gibah. Gibah itu, jahatnya gibah itu apa? Dua aja ingat. Kesatu, kalau kita bicarakan keburukan orang, pahala kita pindah ke dia. Tadi malam baca 16.000, pagi-pagi ngegibah, hilang pahalanya ke orang lain. Kan kecapek-capek terusnya. Yang ada cuma capeknya aja gitu. Dan yang dimaksud gibah itu mengerikan. Ini maksud gibah itu apa aja yang orang kalau dengar dia nggak senang tuh gibah. Kalau kita bilang, dia mau tukang telat, sudah gibah itu. Sekarang dia digendut, dia tuh sudah gibah itu. Aduh, dia tuh kurus banget, nggak pantas tuh kayaknya kurus, udah gibah. Apa aja yang orang tuh denger dia nggak senang terus gibah. Karena itulah mulut kita harus terpelihara. Saya senang ada ibu bilang ke saya sekarang Pak Suhari, kalau saya ngomong tuh saya hati-hati. Syukurlah, sudah jiwanya sudah memimpin, Allah sudah memimpin ke dalam pikirannya supaya kalau dia ngomong tuh hati-hati. Dia pikir dulu baru diomong, jangan dibalik. Diomong dulu baru dipikir. Pikir dulu sebelum ngomong gitu. Jangan ngomong yang ada gunanya. Ingat pelajaran senior saya Mbak Ki Mangli. Apa sing ora perlu diomong, aja diomong. Itu pelajaran bagus sekali. Fayaskulu khawir awlayas. Nabi mengajarkannya begitu. Tapi kalau bahasa Jawanya yang sederhana tadi. Kalau nggak ada perlunya ngomong, apa diomong? Nggak usah ngomong gitu. Itulah jalan menuju keselamatan. Kalau ini sudah bisa tercapai, ini tahap satu saya sudah alhamdulillah. Tinggal kita ngejar tahap kedua. Apa tahap kedua yang kita kejar? Kita mengejar kedekatan kepada Rasulullah. Sampai nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi. Bukan di akhirat lagi. Di dalam kubur kita sudah mendapatkan syafaat Nabi. Masuk ke dalam kubur yang bela itu Nabi. Jangan ditanya-tanya kata Nabi. Ini kekasih saya, ini kesayangan saya. Bukakan pintu sorga. Dia sudah lihat indahnya sorga. Kalau dia kerjakan tahap 2 atau terus sepanjang hidup dia. Nggak usah ngikutin tahap 3. Tahap 2 aja terus panjang hidupnya. Salawatnya 1000 setiap hari. Pasti insya Allah akan turun syafaat Nabi. Di akhirat, di saat matahari didekatkan, orang semua gelisah. Dipanggil oleh Nabi. Sini nak, sini dekat-dekat saya. Karena Nabi itu dinaungi. Rasulullah itu dinaungi yang tidak akan terasa panasnya. Nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, kata Nabi, sini nak, sini ikut saya. Nyebrang sama-sama. Nyebrang dengan kecepatan, berang sudah sampai di seberang dengan kecepatan, tidak mendengar derunya benar ke jahanam. Sampai di tahap 2 itu aja kalau dikerjakan dengan benar akan seperti itu insya Allah. Insya Allah kita akan kumpul sama Nabi di akhirat nanti. Kok tahap ketiga itu memang tahap yang saya bilang mending kalau ibu-ibu sudah nggak usah segitu aja kerjakan terus gitu. Karena tahap di mana kita akan mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam alam gaib. Di situ kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Kita akan bersentuhan dengan mereka. Sebetulnya sih nggak perlu takut itu karena kita punya bekal-bekal, dibekali oleh Nabi itu menghadapi seperti itu. Karena pada akhirnya nggak mungkin kita mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah kalau kita nggak masuk ke dalam alam gaib. Karena Allah itu maha gaib. Kalau kita mau dekat kepada Allah dengan sebenarnya harus masuk ke alam gaib tadi. Tapi itulah memang dunia yang kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, maha suci Allah yang tidak membuat kita mengenal Allah. Tidak ada sebuah tarekat yang bisa kita mengenal Allah. Tidak ada sebuah ikhtiar untuk kita mengenal Allah dengan arti yang sebenarnya. Maksudnya sampai kita bisa ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak Allah untuk menentukan siapa yang bisa mendapatkan. Itulah pintu terakhir, itulah Allah yang membuka. Kita cuma bisa
ikhtiar dengan cara tertentu gitu. Ya, masing-masing jalan tentu akan berbeda-beda, tapi intinya sama aja. Dasarnya ada tahap 1, tahap 2 ini. Kalau tahap 1-nya udah jebol, ya udah jebol, nggak usah ngomong lah. Langsung ngomong lah, kalau udah tahap jebol ya jebol. Tahap 2-nya jebol masih mendingan, meskipun ya jangan juga lah. Kita harus bisa dekat ke Rasulullah. Bekalnya adalah kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita mau cinta, mau ketemu Rasulullah, bekal nomor 1 kita cinta kepada Nabi. Nomor 2, kita punya rasa hormat kepada guru kita. Sebab guru kita lah yang menyampaikan tangan kita Rasulullah. Itu dalilnya seperti itu. Nggak bisa nyelonong langsung ke Nabi, itu hampir nggak mungkin. Hampir tidak akan mungkin seperti itu. Nggak ada jalan seperti itu dikenal dalam dunia tarekat. Selalu setiap guru akan menyampaikan tangan muridnya ke tangannya Rasulullah. Jadi artinya apa? Tergantung kesediaan sang guru untuk menyampaikannya. Tunjukkan rasa hormat kepada gurunya, rasa cinta kepada gurunya. Gurunya akan menyampaikan ke tangannya Rasulullah. Dan kita harus punya kecintaan. Karena itu saya wajibkan satu bacaan lagi yang harus dibaca. Ini dia. Riwayat hidup Nabi Muhammad. Semua orang harus pernah baca, paling tidak tahu bagaimana perjuangan beliau sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Enggak usah karangan ini, karangan siapapun boleh gitu. Cari yang ringkas pun boleh. Riwayat ringkas hidupnya Nabi, paling tidak kita tahu kapan beliau lahirkan, kapan beliau meninggal dunia, apa perjuangan beliau dalam menegakkan Islam, supaya kita bisa mencintai beliau. Sebab cinta itu kalau kita kenal, kalau kita nggak kenal susah kita cintanya gitu. Ya sekarang buku yang harus kita baca tuh satu adalah Samudra Al-Fatihah, mana dia bukunya? Atau saya kirimin aja fotonya, nanti saya kirimin semua ke saya WA grup yang saya kirimin buku-buku yang harus dibeli. Belinya di mana Pak Suhardi? Beli di Lazada, di Tokopedia, di online. Di online itu ada, malah harganya murah. Murah sekali. Jauh lebih murah daripada kalau kita beli langsung. Kalau saya ngomong saya jadi menggibah gitu. Saya beli benda yang belinya di toko 57.500, di online cuma 7.000. Jadi ya, tapi ya kan yang punya toko berhak juga seperti itu. Mau dia sewa toko, sewa pegawai, dia harus cari untung untuk bisa bayar. Apalagi sekarang yang belinya nggak ada, tokonya sepi, mumpung ada yang beli, nggak ada yang salah gitu. Kalau Pak Sukri mau nyumbang ya nggak apa-apa juga gitu, beli yang mahal. Jadi tadi belinya di Tokopedia. Jadi yang kedua tadi adalah kita cari, kalau inti daripada zikir kita di dalam yang tahap 1 adalah Asmaul Latif. Kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu 16.641. Naftunya itu 129. Jadi kalau orang-orang ngamalkan 129 setiap malam ya lumayan aja gitu. Tempo hari saya mewajibkan bacanya dikalikan 100, 12.900. Ternyata guru saya yang ketiga mengkoreksi. Enggak Kiai katanya. Ini angkanya ditulis 16.641. Waktu dia ngajarin saya itu dia sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia, datang ke saya khusus membuat datang ke kita untuk menjelaskan, ngajarin jangan segitu, segini katanya angkanya. 16.641. Banyak Pak. Ya banyak lah, namanya kita susah cuma 40 hari, tapi itu akan kita nikmatin selama 4 miliar tahun kita akan menikmati. Sepanjang hidup di akhirat kita akan menikmati. Sekarang kita bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Cuma sebentar. Kalau ya Latifnya itu 2 jam 20 menit. Di seluruh cikirnya itu 3 jam. Ya Pak Suharli, saya berat segitu, saya boro-boro segitu, 1000 aja saya susah. Ya, kita tergantung di sini mindset kita semua. Mindset kita, kalau kita bilang kita susah, ya susah lah. Nggak bisa Pak Suharli, ya nggak bisa lah. Saya nggak kuat lah Pak Suharli, nggak kuat lah. You are what you think, itu katanya Rasulullah. Apa yang kamu pikir itu yang terjadi. Kalau bilang saya nggak kuat, ya udah nggak kuat. Saya lemes, ya udah lemes. Bilang saya kuat, insya Allah. Pakai insya Allah, kuat insya Allah. Kuat insya Allah. Coba kerjakan. Targetkan mulai 50% aja dulu, 8.000 aja. Nanti mulai naik sedikit-sedikit sampai mencapai angkanya. Bisa, pasti bisa. Orang jemaah saya yang sudah umur 80 tahun, sudah ibu-ibu, bukan ibu lagi, sudah nenek-nenek, sama seperti saya, sudah kakek-kakek, sanggup dia kerjakannya. Dia sanggup kerjakannya. Kita harusnya sanggup, nggak ada alasan buat nggak sanggup gitu. Jadi itulah inti daripada tahap ke-1 kita. Artinya apa? Wahai Tuhan yang maha lembut, bukakanlah hatiku agar aku bisa mendekat dan mencintaimu. Artinya pun sudah bagus sekali. Kita minta, itu asma Allah yang gilang gemilang dalam hal membukakan pintu hati. Tahu dari mana Pak Suharli? Itu dari guru-guru. Guru-guru dari mana? Nggak tahu dari mana.
Para waliullah dari gurunya lagi, kata Pak Sukri dari gurunya lagi. Yang paling atas itu kan Rasulullah. Itulah ilmu hikmah. Kita nggak ngerti gitu, kenapa angkanya segitu. Kenapa naptunya 129? Kenapa nggak sama? Kenapa ya Qadir naptunya 305? Kita nggak ngerti gitu. Kita ikutin aja lah, itu pasti betul gitu. Jadi intinya di asma Allah, Al-Latif, ya Latif. Itulah asma Allah yang membukakan pintu hati kita. Yang lain itu membantu. Yang lain itu ada tadi, adalah zikir-zikir kita supaya tidak berbuat dosa. Percuma aja kita minta dibukakan pintu hati sementara hati kita belepotan gitu. Percuma aja. Jadi kalau perkara membersihkan hati dari dosa itu sudah keharusan. Baru kita minta kepada Allah, Allah bukakan pintu hati kita supaya kita bisa kenal kepada Allah, supaya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau inti daripada tahap kedua adalah salawat Nabi. Salawatnya bagus sekali, salawat itu nggak ada di mana-mana, bagus sekali. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan bagi Nabi Muhammad sebanyak segala sesuatu yang gua ketahui. Kita baca sekali, kita minta Allah hitung sebanyak yang Allah tahu. Dibaca 1000 kali, insya Allah akan bukakan kedekatan kita kepada Nabi, insya Allah. Insya Allah suatu hari kita pasti akan ketemu Nabi, insya Allah. Ya sudah ada 2 orang sudah ngaku ketemu Nabi. Padahal dia belum masuk ke tahap 2. Belum masuk ke tahap 2 sudah bisa ketemu Nabi. Alhamdulillah, saya senang. Alhamdulillah. Senangnya seorang guru kan kalau muridnya bisa seperti itu. Kita ikut senang, kita alhamdulillah. Kita nggak cari apa-apa kok, nggak minta duit dari dia. Saya juga punya duit, biar nggak banyak juga punya. Nggak minta apa-apa, nggak minta dikirimin apa-apa, saya juga punya. Saya cuma minta cari ridhonya Allah. Saya minta cari ridhonya Allah, kredit poin saya mudah-mudahan Allah berkenan bukan buat saya pintu yang terakhir. Pintu nggak bisa dibuka kecuali Allah Ta'ala mau membukakan. Jadi itulah inti-inti pelajaran kita. Kalau ditanya dari mana Pak Suhardi, itulah sumber-sumber keilmuan yang saya punya. Kerjakan aja, insya Allah manfaat. Karena kalau kita kirimin beliau Fatihah itu nyambung ke beliau. Seakan-akan beliau itu nggak pernah mati. Tadi saya bilang bisa ngoreksi angka setelah beliau meninggal dunia, dikoreksi angkanya. Sudah meninggal dunia. Tidak terputus gitu. Tidak terputus. Itu jikiran birahmati ya arhamar rahimin birahmati azizul hakim. Itu yang turunkan guru Iming, Sayyidina Iming. Mbah Kiai Iming Bunyamin. Itu sudah beliau meninggal dunia. Diajarkan ke saya. Baca tuh. Karena sesungguhnya hubungan seorang murid dengan gurunya itu tidak pernah terputus. Apalagi mereka itu orang-orang seakan-akan tidak pernah mati. Gitu. Mereka selalu hidup di sisi Tuhan. Tidak pernah mati. Mereka masih bisa doakan kita. Kalau saya lagi bujukin tuh Mbah, terakhir tuh Mbah Fajar, Mbah jangan meninggal dulu Mbah. Gitu. Nah, Rasulullah juga meninggal katanya. Rasulullah juga meninggal, nah. Dan kita nggak putus kok. Nggak, meskipun saya sudah nggak ada alam dunia, hubungan kita nggak akan putus. Tetap aja kita ngereng-ngereng. Jangan dulu Mbah. Jangan meninggal dulu Mbah. Seperti itu. Nah, mereka tuh bisa mengusir balik malaikat Israel. Mereka tidak datang suruh pulang lagi, balik lagi. Orang-orang seperti itu. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan tahap 1, tahap 2. Coba uji hatinya. Kalau lagi ujian deras, coba bilang, ujian dengan izin Allah berhenti. Dia akan berhenti. Coba diuji. Dengan izin Allah berhenti kamu, dia akan berhenti. Tapi jangan kerjakan itu selalu. Itu turun dengan qadar idarat Allah. Turun dengan izinnya Allah. Dan itu ada banyak makhluk Allah sedang menunggu turun hujan tadi. Kalau cuma buat sekali nguji hati kita boleh. Kita uji hati kita. Ujian dengan izin Allah berhenti kamu, dia akan berhenti. Kalau pegang orang sakit, kita bilang izin Allah sembuh kamu, dia akan sembuh. Tapi jangan dipamer-pamer, nanti akan menjadi ujub dan punya ujub, nanti kamu jadi itu apa? Jadi dukun. Jadi dukun. Karena kalau sudah hati kita sudah bersih. Jadi ada orang nanya saya, bagaimana Pak Suhardi caranya doa kita diijabah oleh Allah? Kalau hati kita bersih, Allah akan mengabulkan doa kita. Karena doa itu cuma 3 kemungkinannya. Ke-1 dikabul, kedua dia pakai menggantikan dosa. Dan kebanyakan kita, doa kita habis buat menutup dosa kita. Kalau sudah dosanya meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosa besar. Ya Allah, ya Allah. Sudah habis doa kita menutup dosa kita. Gak ketutup lagi. Dia katanya, gimana caranya doanya dikabul? Lakukan dulu perintah Allah. Kalau bisa kerjakan yang saya ajarkan sekarang. Sholat 5 waktu, kemudian baca zikir-zikir tadi, supaya hati kita bersih. Begitu hati kita bersih, otomatis Allah akan mengabulkan doa kita. Emang mau apa sih? Mintanya apa sih? Mintanya banyak-banyak. Minta bahagia dunia akhirat, gitu, udah gitu aja. Bahagia itu sudah harga paling mahal. Allah tidak akan berikan kecuali pada hamba yang dia sayang. Kalau kekayaan dunia, orang tidak beriman pun Allah berikan. Kepangkatan dunia, orang tidak beriman pun Allah berikan. Kebahagiaan, jangankan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia pun Allah tidak akan berikan. Dikasih duit banyak, tapi yang ada gelisah terus dalam hidupnya. Takut, gelisah, stres, bingung. Saya sering kali ngobatin orang-orang sakit seperti itu. Jiwanya sakit soalnya.
Kenapa jiwanya sakit? Jiwanya nggak dikasih makan soalnya. Makanan jiwa kita kan zikrullah. Makanan lahir kita nasi, sayur, ikan, daging. Makanan jiwa kita zikrullah. Dan pokoknya zikir adalah sholat. Sholat adalah gambaran kumpulan zikir yang sangat bagus. Di sana tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ada istighfar, salawat Nabi, baca Quran, doa. 8 jalur zikir ada di dalam sholat. Tapi kalau sholat sembari ngelamun, ya itu kan nggak masuk ke hati kita. Aur-auran aja kita, aur-auran. Mulutnya yang bagus baca Quran. Wah, di lagu-lagu dia nyanyi-nyanyi. Katakan guru saya yang saya Iming ngomongnya, tapi kalau ngomongnya nggak enak. Mulutnya medok, tapi hatinya katanya apa gitu. Ini mulutnya yang medok, gitu. Maksudnya hatinya kabur kemana-mana gitu. Jadi hanya pelajaran tahap 1, pelajaran menentukan perjalanan rohani kita untuk menghadap kepada Allah. Ini harus dikejar betul sampai kita bisa merasakan kehadirannya. Jadi semua Pak Haris juga harus mengerjakan, bekalnya kemauan yang kuat kita. Supaya di akhirat besok kita kumpul lagi semuanya sama-sama. Kalau kita nggak akan kumpul, kita akan pisah. Yang satu ada jalan tol, satu jalan biasa, yang nggak ketemu lah. Jadi ya kalau mau jalan biasa ya nggak apa-apa juga gitu. Nyebrang jembatan Siratul Mustaqim merayap gitu, nggak apa-apa juga. Di sini dipanggang sama api terus, nyampainya baru berapa tahun baru sampai. Ikut ya, karena Rasulullah kan nyebrangnya secepat kilat gitu. Sekarang sudah sampai di seberang. Tapi ya sekarang harus dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kalianlah besok yang saya harapkan bisa menjadi. Sebab ilmu ini hampir hilang. Kenapa saya kerjakan seperti ini? Karena saya melihat 50 tahun terakhir ilmu yang diajarkan para waliullah hampir hilang. Hampir nggak ada lagi. Cari waliullah sekarang sudah susah sekali. Ada tapi susah sekali gitu. Yang ada sekarang adalah hal-hal yang ya nggak usah diomongin, itu yang kalian lihat. Jadikan Islam as a science sebagai ilmu pengetahuan, cuma dikaji-kaji, dijabarkan artinya, inilah maksudnya, sampai segitu aja. Sementara ngaji sama saya, urusannya kerja. Ayo kerja, zikir. Ngomongnya sedikit aja, zikirnya yang banyak. Zikir itu membukakan pintu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ilmunya para wali Allah. Yang saya bilang tadi sudah hampir hilang, sudah hampir habis. Saya khawatir kalau kita nggak kerjakan sekarang, kok sekarang saya kerjakan, ada kalian, ada Ustadz Sukriya, Ustadz Haris, mudah-mudahan ada Ustadz Majid, mudah-mudahan ilmu ini jalan terus. Nah, mudah-mudahan kamu akan jadi tonggak, akan jadi paku. Itu yang saya harapkan di anak-anak saya yang sekarang sudah memimpin pondok. Yamin ada di sini. Yamin dulu saya belajar kakek kamu. Sekarang saya ajarin kamu supaya kamu menggantikan. Kamu sudah jadi pimpinan pondok sekarang. Pondoknya namanya Alamin. Setelah perusahaan kita kepengen nama Alamin dari pondok itu. Ustadz Hafiz harus jadi di saat dimana Islam sudah makin mundur, yang ada cuman di permukaannya aja. Yang ada cuman tadi as a science, kalianlah yang harus menunjukkan inilah Islam gitu. Inilah Islam yang sejati yang diajarkan oleh guru-guru kita para wali Allah. Baiklah, kita sekarang akan berzikir. Jadi tadi pertanyaan yang nanya saya, kenapa kalau doa belum dikabul, sudah terjawab ya. Jawabannya asal kita nggak punya dosa, insya Allah. Tapi kalau sudah kita bersih dari tahap 1, tahap 2 sudah sukses, pegang orang sakit bilang, izin Allah sembuh kamu, sembuh gitu. Dulu Pak Sukri di Jeddah saya ketemu ibu-ibu, mukanya sakit gitu. Jadi saya salamin, saya pegang agak lama gitu, karena saya lagi doain dia. Suaminya marah gitu. Saya nggak tahu tuh suaminya saya. Jadi lain kali saya nggak pernah berani lagi kayak gitu, nggak pernah berani kayak gitu. Tapi sembuh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dia sembuh. Dan yang menyembuhkan kan Allah. Yang menyembuhkan bukan obat, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya, kalau kita kerjakan seperti ini, setiap sujud salat kita selalu terima kasih ya Allah atas nikmat sehat, kita akan sehat kok. Seumur hidup kita akan sehat. Dan begini coba kerjakan. Seumur hidup kita akan pernah sakit. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu benar dengan segala firman-Nya. Kalau kamu syukur, saya tambahin nikmatnya. Kamu tidak syukur, ajabku pedih. Kalau kita syukur, pasti tambah terus gitu. Kecuali kalau sudah umur 70, kayak saya 75 ya, 94 ya. Namanya sudah sunatullah, organ-organ tubuh sudah mulai menurun. Wajar-wajar aja gitu. Kalau mau sehat sempurna kan sudah nggak mungkin. Sudah segini sudah alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Meskipun juga kita tahu bahwa akan ada akhir di mana kita akan meninggal dunia. Setelah saat saya sebelum meninggal dunia, saya pengen menyelesaikan kelas saya. Saya ingin lihat berapa di antara kalian besok jadi orang-orang yang alhamdulillah itu, yang bisa mengajarkan orang lain dengan cara yang sama. Tapi yang ajaran yang paling penting itu kan jadi contoh. Kiai itu kan teladan. Kiai itu artinya contoh.
Nah, kalau kiai tidak bisa memberikan contoh, kan dia bukan kiai. Contohin dulu orang lain gitu. Baru diajar orang lain seperti itu. Ayo kamu puasa. Nah, dia nggak pernah puasa. Gimana caranya ngajarin suruh orang puasa? Ayo kita puasa. Nah. Tapi ajarin dulu diri kita sendiri, baru kita ajar orang lain. Saya percaya kalian bisa, insya Allah. Kita zikir kita tuh pertama kita baca tahlil la ilaha illallah. Kenapa kita baca? Karena itulah etiketnya. Etiket kita berdoa itu kita memuji Allah dulu. Kemudian kedua kita baca istighfar. Itulah caranya. Tadi supaya doa kita jangan habis buat untuk dosa kita. Kita minta ampun dulu kepada Allah. Yang ketiga itu kita baca salawat. Karena kalau nggak baca salawat, doa kita kata Nabi berhenti antara langit dan bumi, yang gantung langit dan bumi. Salawat kita lah yang menerbangkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti daripada memuji Allah, berzikir, berdoa cuma itu aja. Kesatu dengan tahlil, tidak harus la ilaha illallah, bisa yang lain. Bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini tapi memuji Allah. Yang kedua istighfar, tidak harus seperti istighfar kita. Boleh istighfar yang manapun. Yang terakhir salawat Nabi. Itu juga salawat boleh yang manapun. Yang penting tiga itu ada. Kita mulai dengan kita pasang niat di dalam hati. Sudah semuanya Pak Sukri ya. Oh tadi cuma kita bicara soal meminta ampun, tahapan awal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kita baca istighfar. Istighfar itu ada dua macam. Satunya astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar dibaca 3 kali naik ke tempat tidur, Allah ngampuni dosanya sebanyak buih di lautan. Yang kedua adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga istighfar yang mesin cuci yang sangat dahsyat sekali. Di gabungan ini bisa menghapuskan dosa kita kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian untuk menjaga kita tidak berbuat dosa, kita puasa dan kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kemudian setelah itu inti bacaan kita di tahap satu adalah alatif, jalatif, 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 jalatif. Itu 2 jam 20 menit itu pas. Kalau terlalu cepat mulutnya mencang-mencang bacanya, sudah nggak benar lagi bacaannya. Terlalu lama juga kelamaan gitu. Jadi itu segitulah kurang lebih pas. Kira-kira setiap 108 menit. 1000. Siap 1008 menit. Ya kita tahu kalau kita juga ngerjakan. Kalau kita nggak ngerjakan kan kita nggak tahu gitu. 2 jam 20 menit tambah lainnya kurang lebih sekitar sampai 3 jam. Tapi kita bisa nikmati itu seumur akhirat kita. Bermiliar-miliar tahun kita nikmati. Di saat kita bisa merasakan kedekatan kepada Allah, nah baru salat kita akan khusyuk, baru zikir kita akan khusyuk, baru hati kita akan menghadap kepada Allah. Kalau enggak, ya ngomong aja isinya. Mulutnya yang hebat ngomongnya, wah ngomong hadis, ngomong Quran, tapi dalamnya kosong, nol dalamnya. Jadi kita mulai dengan itu. Bagi yang sudah selesai naik ke tahap 2 tadi itu sudah saya kirimkan bacaannya. Sekarang yang relatif cuma tinggal 1290. Sekarang ditambah Yakudir 1000. Yakudir itu artinya wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekuasaan yang kau miliki kabulkan keinginanku. Ini dua asma Allah digabung itu dunia akhirat. Ini punya kekuatan dunia akhirat. Yang satunya membukakan pintu hati mendekat kepada Allah, satunya membukakan pintu ke arah keinginan kita. Meskipun tidak berarti cuma kepada urusan dunia, akhiratnya ada. Cuman bobotnya itu kepada akhirat kuat. Kalau latif itu bobot kepada akhiratnya kuat sekali. Jadi dua ini asal terus panjang hidup kita kerjakan, insya Allah akan terbuka segala macam pintu. Kemudian setelah itu inti kemudian adalah salawat buat Nabi. Salawat buat Nabi. Kalau yang untuk istighfar itu nggak akan pernah berubah. 2 istighfar ditambah hasbunallah ditambah puasa. Puasa berapa hari Pak Suharli? Ya, paling kurang Senin Kamis. Kalau bisa Senin Kamis Jumat. Kalau sudah tua gitu sudah nggak ada yang dikerjain, lebih banyak lagi sekuatnya. Pokoknya ngerti bahwa puasa itu adalah rem yang kuat sekali untuk menahan nafsu. Sudah ya cukup, kita nggak ulang lagi. Sekarang kita akan zikir. Kita mulai dengan kita pasang niat dalam hati. Niat kita kumpul niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang kita cari, cuma cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita pasang niat kita.
Mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita kerjakan, Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Amin. Al-Khadiniyah wa kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abiya fajar Ibrahim sayyidina lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Yasyim al-Qudir Jailani wa Abu Yaiming bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim sayyidul al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi Maulana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah.
Subhanallah, 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 bihamdi iman, alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli halin wa bi kulli halin wa ni'matin, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، 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 لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha 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 illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil 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 azim, astagfirullah,
astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 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 astagfirullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Katakan aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadaku.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dalam hadis qudsi, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Allah dekat sekali kepada kita. Kita doa dengan sungguh-sungguh, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamla wala quwata illa billah hadra ma'alimullah jannata ma'alimullah minal amanimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wa adadi kulli ma'luminat ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Falakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Kurniakan kami ilmu laduni. Kurniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau yang sudah di dalam kubur, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka yang sudah di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, terkhusus bangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Yamhullahu may yasya'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami, sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami, sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau.
Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu, ya Allah, ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa azdi'an wa irizki wa labutuha. Ya basitulah jam sutur rizqu liman yasya bujuri hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jihatin min huzaini wa ibika bi yuri manati mahlukin bima dibadika wa karumika ya Rahman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khata'ina kullahu dikuhu wa jallahu awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirrahu. Allahumma an'isna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsani ila anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha ila anta birahmati ya arhamar rahimin. Na'udzu bika minal hadmi wa na'udzu bika minat taradi wa na'udzu bika minal ghuraqi wal haraqi wal harami wa na'udzu bika ayatahabatun syaitun indal maut wa na'udzu bika namuta fi sabilika mudbiron wa na'udzu bika namutaladdiqo. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal huzni wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rizal wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rizal wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rizal. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yazlam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna man tahta bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa kalimatil hitamati min syarri virus corona anta hidun nasyatiha. Allahumma anta taksiful magrum wal masam. Allahumma la yahjamu junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dal jadi min kal jad subhanakallahu bihamdika. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa kalimatil hitamati min syarri virus corona anta hidun nasyatiha. Allahumma anta taksiful magrum wal masam. Allahumma riyuhjamu junduka wa riyuhlafu aduka wa riyuhfamu dal jiri minakal jari subhanakallah wa bihamdika. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bi'ismikal azim wa bikalimatil hitamati min syarri nafsi wa min syarri nafsi min syarri anfusina wa min syarri ghairi wa min syarri kulli syaitonin marid min syarri kulli dabatin anta hirum nasyatiha. Inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lan yatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulam wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan basirran qulubana wa yaqinan dikon hatta na'lamu annahu la yusibana ila ma katabtalana wa nusumtalana ya jal jalil wal ikram. Na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili afiatika wa fujaati ni'amatika wa jam'in sahwatika. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la yasba'u min da'watin la yastajibu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa amalan muqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifa wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa fa'an min kulli saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma hafadna min bayni aydina wa min khalfina wa min amirina wa min samirina wa ba'amkina wa na'udzu bi rahmatika tahtina. Allahumma afina fi abnanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri. Na'udzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nasta'idzu fa aslih lana syarana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa akhiratina bit taqwa wa hafizna fi ma ghibtu anhu wa la taqilna ila anfusina fi ma hadurtuhu ya man la tadru dzunubu wa la tanqusul maghfirah hab lana mar'in kusuba waghfir lana ma yadurruka innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka farjan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyatan min jamil barai wa nas'aluka tamamal afiyah nas'aluka dawamal afiyah nas'aluka syukur alal afiyah nas'aluka al-ghina an yasbala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma hasibna hisaban yasiran nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu wa lam na'lam nas'aluka min khairi ma asalaka min barakas solihun wa na'udzu bika min syarri ma asalaka min barakas solihun nas'aluka min khairi ma asalaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma asalaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balag wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka
tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ilahana ya Allah, memohon kamu kehadiratmu, jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Memohon kami kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadiratmu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Ibn Yamin, bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jatihi Abu Ya Hidir al-Islam, bimu'jatihi Abu Ya Hidir al-Islam, bimu'jatihi Abu Ya Hidir al-Islam, bisafaati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmatika ya aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alaihi wasallam ma'adadahum bihi wa rida nafsihi wa jinat arsihi bila kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biya Fajar Ibrahim jarum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli yang telah menyampaikan tausiah dan memberikan ilmunya kepada kita yang pastinya sangat bermanfaat sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa dengan mudah menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan jiwa kita yang bersih. Amin. Dan juga semoga zikir dan doa yang kita panjatkan juga semoga Allah kabulkan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukri Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita, orang tua kita, yang insya Allah akan selalu kita doakan agar Allah selalu menjaga beliau, memberikan usia yang panjang,
dalam iman Islam, dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap terus mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Dan juga yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bunda Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, Ibu Hajah Dewi Motik Ramono, dan seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan zikir dan doa serta taklim pada sore hari ini. Semoga niat kita, amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, insya Allah pembahasan kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Saya akan menyampaikan tema tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan sebaliknya hak kewajiban suami terhadap istrinya. Sebelum kita bahas mengenai masalah hak dan kewajiban ini, kita harus bersihkan hati kita dulu dan kita tingkatkan keyakinan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti adalah hilangnya keyakinan dalam diri setiap muslim terhadap agamanya, ya. Jadi apa yang akan disampaikan atau yang sudah saya sampaikan kemarin pun sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Makanya judul kitab ini adalah kitab Tanbihul Ghafilin, artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Lupa artinya kita pernah tahu, kemudian kita tidak mengerjakannya, lama tidak mengerjakannya sehingga akhirnya kita lupa. Begitu juga tentang masalah hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami ataupun sebaliknya, ya. Kebanyakan dari kita adalah lalai, kita lupa bahwa kita ketika kita sudah berumah tangga, istri memiliki hak dan kewajiban, begitu juga suami memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya masing-masing. Yang ironisnya pada zaman sekarang ini sepertinya sudah banyak sekali diabaikan. Dan ketika saya berbicara tentang, pernah beberapa kali terjadi gitu ya, ketika saya berbicara tentang masalah kewajiban seorang istri terhadap suami, biasanya itu banyak tuh yang agak nyinyirin gitu ya, agak nyinyirin saya. Atau mungkin terjadi juga pada Bapak Ibu atau para asatiz yang lain, ketika berbicara tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya atau kepada suaminya, itu biasanya mereka protes, ya. Padahal yang berbicara adalah bukan saya, dalam hal ini bukan saya yang berbicara, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kurangnya keyakinan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan bahwa itu adalah benar. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, aksirna shadaqat wastaghfirna lillah, fa inni ra'aitu aktsarakunna finnar." Rasulullah bersabda, "Wahai kaum wanita, wahai para istri, aksirna shadaqat, perbanyaklah sedekah, wastaghfirna lillah, dan perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni ra'aitu aktsarakunnar, sungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah." Pada saat itu sebab buru-buru di hadisnya adalah ketika itu Rasulullah sedang mengerjakan sholat gerhana matahari yang cukup agak panjang. Kemudian Allah perlihatkan ahwal surga dan neraka. Ketika Rasulullah melihat ahwal dalam neraka, beliau kaget. Kenapa? Fa inni ra'aitu aktsarakunna finnar. Maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian para kaum wanita ada di dalam neraka. Kenapa sebabnya? Sebabnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang lain adalah dikatakan karena kekufuran mereka, kekufuran para istri terhadap suaminya, bukan kekufuran para istri terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kekufuran para istri terhadap suaminya. Kurang berterima kasih atau bahkan tidak berterima kasih, sampai Rasulullah sampaikan di dalam riwayat hadis tersebut bahwa ketika suaminya 1 tahun melakukan kebaikan, sekali
lalai melakukan kesalahan, maka sang istri akan mengatakan, saya tidak melihat sama sekali kebaikan dalam diri kamu, kata istrinya. Nah, inilah yang menyebabkan kebanyakan daripada wanita adalah berada di dalam neraka. Nah, hal ini yang kebanyakan para istri, para kaum wanita itu nggak terima. Kenapa kok seperti ini? Karena kurang diungkapkan bahwa di satu sisi yang lain banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan tentang keutamaan seorang wanita. Ada hadis yang menyatakan bahwa kita sebagai seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terhadap bapak kita, terhadap ibu kita. Terhadap ibu kita 3 kali lipat Allah perintahkan kita untuk berbakti. Ya Rasulullah, kepada siapa orang yang paling berhak untuk aku? Husnu sahabati, kepada orang yang paling berhak untuk aku berlakukan dengan baik. Ummuka, Rasulullah. Qultu summa ayyun qala ummuka, qultu summa ayyun qala ummuka, 3 kali. Baru kemudian Rasulullah katakan baru kepada ayah kamu. Ini menunjukkan ketinggian derajatnya seorang wanita di dalam Islam, di dalam ajaran Islam. Dan dalam hadis yang lain juga, dan insya Allah ada di dalam diungkapkan bahwa al-mar'a shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farjaha dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at. Wanita itu, istri itu, jika dia kerjakan sholat 5 waktu, Rasulullah tidak menyebutkan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah. Wa shamat syahraha, Rasulullah menyebutkan perempuan, wanita, istri, jika dia sudah mengerjakan puasa Ramadan, tanpa menyebutkan tambahan-tambahan dengan puasa sunnah. Sholat khamsah, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Shamat syahraha, dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dia jaga ke harga dirinya, dia jaga kehormatan dirinya dan keluarganya, suaminya. Wa ata'at zaujaha, yang terakhir ini, cukuplah dengan dia patuh tunduk kepada suaminya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Kalau dalam perkara maksiat, la ta'ata fi maksiatillah, nggak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah. Ya, diperintahkan seorang itu untuk patuh sepatuh-patuhnya, setunduk-tunduknya kepada suami. Apa kata Rasulullah? Balasannya, dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at. Silakan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Ya, jadi nggak ada alasan bagi seorang wanita atau seorang istri untuk merasa diskriminasi. Perempuan kok seperti itu, diharuskan untuk patuh dan tunduk sepatu-patunya kepada suaminya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Ternyata ada rewardnya. Ya. Baiklah para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah. Beliau meriwayatkannya dari ayahnya. Hadis ini agak cukup panjang, tapi saya tidak mau memenggalnya karena di hadis ini ada satu perkara yang menunjukkan satu mukjizat Rasulullah SAW yang mungkin banyak dari kita, mukjizat yang luar biasa banyaknya, ribuan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya diantaranya adalah hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, ya, bahwasanya suatu ketika ada seorang badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Maka tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang menambah keyakinan. Artinya orang Arab Badui ini dia sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi minta kepada Rasulullah, tunjukin kepada aku satu kelebihan kamu atau mukjizat engkau ya Rasulullah, biar bertambah keyakinan saya. Rasulullah nggak marah. Rasulullah katakan kepada orang tersebut, apa yang kamu inginkan wahai saudaraku? Kata Rasulullah. Maka Arab Badui itu berkata lagi, ini menurut sebagian kita ini agak kurang ajar gitu loh. Tapi Rasulullah begitu kepada orang Badui, ya. Dan para sahabat memang nggak ada yang berani untuk bertanya kepada Rasulullah. Kesempatan ketika ada orang Arab Badui datang, orang Arab Badui ini memang sering bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu yang dicontohkannya. Nah, kata Rasulullah, kata si Arab Badui tadi, ia berkata, panggillah pohon itu untuk datang kepada engkau ya Rasulullah. Ya, jadi di dekat si Arab ini dan di dekat Arab Badui ini dan dekat Rasulullah itu ada sebuah pohon. Dalam satu riwayat dikatakan namanya pohon itu pohon tamroh. Ada yang bilang pohon kurma.
Nah, intinya ada sebuah pohon. Si Arab ini mengatakan, kalau kamu memang benar Rasulullah, utusan Allah, biar menambah keyakinan saya, coba panggillah pohon itu agar ia datang kepada engkau. Di logika kita, bagaimana mungkin sebuah pohon bisa datang menghampiri kita? Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak marah. Beliau katakan, pergilah kamu dan panggillah pohon itu. Artinya si Arab Badui ini diperintahkan untuk datang menghadap ke pohon tersebut dan memanggil pohon itu agar menghadap kepada aku, kata Rasulullah. Kemudian datanglah si Arab Badui ini menghadap ke pohon dan bicara kepada pohon itu, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Si Arab bicara kepada pohon itu, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Pohon itu bergerak kiri kanan sampai akarnya terangkat. Ketika sudah terangkat, bergerak menghampiri Rasulullah SAW, sehingga si Arab itu merasa takut sehingga dia katakan, cukup itu sebagai bukti bahwa engkau adalah Rasulullah. Dia yang merasa ketakutan. Nah, terus apalagi ini yang ada kaitannya nanti dengan tema yang kita lakukan pada hari ini, yang kita bahas pada sore hari ini. Nah, lalu beliau memerintahkan kepada pohon itu untuk kembali. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada pohon itu untuk kembali, dan pohon itu kembali ke tempatnya. Lalu akarnya menancap lagi ke tempat semula, lantas pohon itu tegak kembali. Orang Arab Badui itu berkata, si Arab ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mencium keningmu dan kedua kakimu. Jadi si Arab Badui ini minta izin untuk mencium kening dan kedua kaki Rasulullah. Rasulullah izinkan, silahkan. Akhirnya diciumlah kening dan kedua kaki Rasulullah. Masih ada lagi permintaannya. Apa permintaannya? Permintaan si Arab tadi adalah ia katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya sujud kepadamu? Si Arab Badui ini minta agar dibolehkan untuk bersujud kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Janganlah kamu bersujud kepada aku. Dan seseorang itu tidak boleh bersujud kepada makhluk. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, niscaya aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya sebagai penghormatan bagi hak suami. Ini yang mengatakan bukan guru-guru kita, yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah alasan kita untuk merasa bahwa ketika disampaikan hadis ini lantas merasa diskriminasi? Ini nggak bisa kayak gini. Kenapa seorang itu diharuskan patuh tunduk dan taat kepada suami? Ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rewardnya besar tadi. Kenapa kok istri diharuskan tunduk dan patuh serta taat kepada suami? Bukan sebaliknya, bahwa suami tunduk dan patuh serta taat kepada istri. Tetap suami memiliki kewajiban terhadap istri-istrinya, akan saya sampaikan nanti. Ya, intinya adalah kenapa seorang istri harus patuh tunduk dan taat kepada suami? Karena suami ini bertanggung jawab penuh terhadap agama istrinya. Makanya kewajiban suami diantaranya adalah mengajarkan cara sholat, mengajarkan cara berwudu kepada istrinya, mengajarkan tata cara etika yang baik kepada orang lain, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Karena tanggung jawab seorang suami itu sangat berat sekali. Di akhirat nanti, yang paling pertama kali ditanyakan, di akhirat nanti dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah akan menanyakan tentang sholat, kemudian tentang perihal akhlak dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Suami akan ditanyakan atau dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama istrinya. Istrinya nggak sholat, suami bertanggung jawab. Kalau istrinya masuk neraka karena sebab suaminya tidak mengajarkan sholat, tidak membimbingnya, maka si suami yang seharusnya masuk surga pun akan ditarik untuk masuk ke dalam neraka. Jadi poinnya di situ. Ya, nggak ada dalam Islam itu mendiskriminasikan seorang istri atau seorang wanita kepada seorang laki-laki. Diperintahkan seorang istri
tunduk dan patuh serta taat kepada suaminya adalah karena untuk kepentingan sang istri itu sendiri. Dengan ketaatannya, dengan kepatuhannya kepada suaminya, maka itu akan membawanya ke dalam surga. Kita perhatikan lagi hadis yang tadi. Al-mar'atu idza shamat, cukuplah dengan dia sholat 5 waktu, tidak ditinggalkan kecuali sedang haid. Puasa di bulan suci Ramadan, dia jaga kemaluannya, kehormatan dirinya, harga dirinya, dan dia juga kehormatan keluarganya. Kemudian ditambah dengan dia patuh, tunduk, cukup hal ini 4. Maka kata Rasulullah, silahkan. Mau masuk surga dari pintu yang manapun, silahkan. Bukankah itu suatu kenikmatan yang luar biasa? Itu tidak didapatkan oleh seorang suami. Bahkan sebaliknya, suami dimintakan pertanggungjawabannya atas agama istri. Istrinya nggak benar, suaminya yang diminta tanggung jawab. Istrinya masuk neraka, suami akan ikut masuk ke dalam neraka jika dia tidak pernah membimbing istrinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu tadi hadis yang saya bacakan tadi mengenai Rasulullah melarang seseorang sujud kepada makhluk. Seandainya aku diizinkan untuk seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya karena tingginya penghormatan bagi hak suami. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak suami atas istrinya?" Ketika berbicara tentang hak suami atas istri, itu artinya kewajiban istri kepada suaminya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban, itu seiring sejalan. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama kata Rasulullah, istri itu tidak boleh menolak dirinya. Sampai dalam keadaan ketika seorang suami mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri, tidak boleh menolaknya. Walaupun ia berada di atas punggung kendaraan. Ini gambaran bahwa begitu pentingnya ketaatan seorang istri terhadap suaminya, sampai andaikan pada saat itu sedang ada di dalam kendaraan, suami meminta istrinya untuk datang untuk melakukan hubungan, maka istri wajib untuk patuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ia tidak boleh berpuasa 1 hari pun kecuali atas izin suaminya, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kewajiban semua, baik laki ataupun perempuan, suami ataupun istri, wajib untuk melakukannya. Jadi kalau puasa Ramadan, tidak diwajibkan seorang istri untuk izin kepada suaminya dulu, karena memang itu kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa sunnah, 1 hari pun seorang istri tidak boleh untuk berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Apabila si istri ini tetap melakukan puasa tanpa izin suaminya, maka pahalanya untuk suaminya, sedangkan dosanya tetap untuk si istri tadi. Jadi ngapain untuk kerjakan puasa tanpa izin? Jadi tetap harus izin dulu, saya mau puasa sunnah hari Senin besok. Kalau suaminya nggak mengizinkan, jangan dikerjakan. Lain dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus. Ya, ketika suaminya mengatakan nggak usah puasa Ramadan, nggak boleh puasa Ramadan, ini berarti perintah kepada kemaksiatan. Ya, itu nggak boleh ditaati dalam hal yang seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang istri tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Ya, ini agak susah ya, yang mau kerja. Artinya bukan berarti mutlak bahwa istri itu harus ada di dalam rumah aja, nggak boleh keluar kemana-mana. Tetap bisa disepakati antara suami dengan istri. Yang penting adalah ridho suaminya dan tidak sampai menimbulkan fitnah. Nah, intinya adalah seperti itu. Terus apakah setiap saat mau keluar harus izin? Idealnya seperti itu. Idealnya kalau kita mau mengikuti perintahnya adalah seperti itu. Tapi terkadang suaminya juga sedang pergi, ya cukup dengan mengirimkan WA, saya ingin keluar sebentar untuk beli sesuatu. Asal ada reason yang masuk akal. Ada alasan yang masuk akal. Kalau saya mau keluar untuk alasan yang tidak jelas, suami melarang, nggak boleh keluar sama sekali. Nggak boleh keluar sama sekali. Jadi tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Nah, saya masih ingat petua atau ajaran yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Disepakati aja borongan. Istilahnya, pokoknya saya ini udah mulai kerja, jadi saya minta izin agar
bisa kerja dari hari Senin sampai Jumat. Nah, dalam hal yang seperti ini silakan karena sudah ada izin dari suaminya. Tapi kalau mau melakukan setiap hari izin, saya mau berangkat untuk berangkat bekerja, itu akan lebih bagus lagi. Nah, karena ada ridho suami di situ. Apabila, nah ini ancamannya apabila ia keluar, si istri tetap keluar dengan sendirinya tanpa izin suaminya, maka malaikat rahmat dan malaikat siksa akan mengutuknya sampai ia kembali ke rumahnya. Kalau si istri tetap keluar tanpa izin suaminya, malaikat rahmat, malaikat siksa akan melaknat, malaikat rahmat dan malaikat siksa akan melaknat si istri tersebut sampai ia kembali ke rumahnya dan minta ridho suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah mengenai hak seorang suami dari istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya. Tadi ada hadis yang lain, tapi sudah saya sampaikan, yaitu hadis mengenai ketinggian derajatnya seorang wanita sebenarnya, bahwa dengan dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia patuhi istrinya. Nah, kalau di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, kalimat yang disampaikan, fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka masuklah ia ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, itu hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai hak istri atas suami. Ketika ya ini yang jarang diungkap, makanya kebanyakan seorang istri itu merasa tidak adil. Kenapa yang dibahas selalu kewajiban istri terhadap suaminya? Dan memang suami pun memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, atau istri memiliki hak yang harus dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Dalam kitab ini dikatakan setidaknya ada 5 perkara. Ya, hak istri yang harus dilakukan oleh suami itu ada 5. Ini ada beberapa suami nih. Ada Ustadz Haris, ada Ustadz Majid. Ya, kalau anak saya Jibril belum berkeluarga, tapi perlu didengarkan. Nah, yang pertama adalah suami harus mengerjakannya di balik tabir. Artinya suami itu harus menempatkan istri di dalam sebuah rumah tinggal, dalam tempat tinggal. Mau tempat tinggalnya besar atau kecil, yang penting ada rumah tempat mereka untuk tinggal dan melakukan selayaknya sebuah keluarga. Jangan nggak punya tempat sehingga setiap hari adanya di pinggir jalan. Ini nggak boleh. Itu kewajiban suami, harus berusaha untuk menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal. Kenapa? Karena istri itu merupakan aurat. Istri itu adalah aurat bagi suaminya. Jadi harus ditempatkan di sebuah tempat atau disembunyikan, atau jangan dibiarkan untuk berada di luaran. Yang kedua, suami harus mengajarinya ilmu pengetahuan yang wajib diketahui oleh istrinya. Yang tadi saya katakan, suami harus ngajarin istrinya wudhu, harus ngajarin istrinya sholat, harus ngajarin istrinya membaca Al-Quran. Lantas bagaimana jika suami justru nggak bisa? Ya harus belajar. Kewajiban suami adalah belajar agama, sehingga kemudian dia bisa mengajarkan istrinya. Yang ketiga, suami harus memberinya makan dari makanan yang halal. Jadi mutlak bahwa seorang suami harus mencari pekerjaan yang halal, ya, karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu akan cair di dalam api neraka. Artinya ketika suami memberikan nafkah istrinya dari nafkah yang haram, maka itu akan membawa mereka ke dalam neraka. Yang keempat, tidak boleh menganiaya istrinya karena istri merupakan amanah baginya. Ini yang juga sering diabaikan oleh suami. Menganiaya istrinya, baik dengan tubuh ataupun dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk perilaku yang menyakiti hati istrinya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh suami itu menganiaya istrinya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk perkataan, misalnya ketika istrinya melakukan kesalahan, diucapkanlah kalimat-kalimat yang kasar sehingga menyakiti hatinya, dasar bego, dasar bodoh, tidak tahu diri, binatang. Nah, ini nggak boleh. Ini haram bagi suami. Kemudian yang kelima adalah jika suatu ketika istrinya melakukan kesalahan, maka seorang suami harus berusaha untuk bersabar dan memaafkan. Nah, ini juga yang jarang dilakukan oleh para suami. Kenapa? Para suami ini konsentrasinya adalah kepada hadis yang menyenangkan dirinya tadi, bahwa seorang istri harus patuh,
tunduk dan taat setaat-taatnya terhadap suaminya. Sementara di satu sisi si suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa membuka kembali mata hati kita yang sebenarnya kita sudah tahu, sudah pernah dengar. Saya yakin kita sudah paham, para suami, para istri, kita semua sudah tahu, cuma kita masih dilalaikan karena adanya setan yang berusaha melalaikan kewajiban kita di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat-kalimat baik dari ayat ataupun hadis yang kurang tepat saya sampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.